Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wa imamil muttaqin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala amal ibadah kita pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan selama kita duduk di tempat ini segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Kalau ada di antara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah taala sembuhkan dari penyakitnya. Kalau ada di antara kita yang sedang mempunyai hajat, mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah yang masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan. Mudah-mudahan segala nikmat ini bisa kita syukuri, kita gunakan di dalam kebaikan sehingga Allah akan terus menambahkan nikmatnya kepada kita. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Insyaallah hari ini karena kira-kira seminggu lagi kita memasuki hari raya Idul Fitri, maka ada satu kewajiban selain berpuasa yang harus kita tunaikan, yaitu membayar zakat fitrah. Mana lah tulisannya hilang mana? Mencari dari tadi. Faslun zakatul fitri, masalah zakat fitrah. Karena zakat fitrah ini hukumnya wajib, tapi kewajibannya ada ketentuan yang harus terpenuhi. Zakatul fitri hiya ma yukhrijuhul muslim min ta'amin aw nahwihi inda hululi lailatul Id. Zakat fitrah itu adalah setiap sesuatu yang dikeluarkan oleh seorang yang Islam
daripada makanan atau yang lain. Daripada makanan atau yang lain. Maksudnya selain makanan itu boleh. Contohnya apa? Duit. Nah, tapi karena kalau masalah duit di dalam mazhab kita, nah ini amil yang menerima zakat harus tahu. Kita khusus dahulu di dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, bagi yang hendak mengeluarkan zakat pakai duit, satu, jangan sampai duitnya tadi oleh si amil disuruh menukar beras di dalam masjid atau di dalam musola. Nah, ini ada yang berjual beras di dalam musola. Yang dijualnya itu beras fitrahan orang. Jadi orang berfitrah beras, lalu ada si Udin ini datang membawa duit. Lalu jadi si amilnya kisah tahu. Nah, pian berzakat duit ini kada sah. Nah, ujar si Udin tadi, ujar si amil. Nah, ini aja nanti ada beras. Pian tukar beras ini. Nah, itu kada sah. Ini namanya surung sintak. Siapa yang disuruh piring nasi, akan ini beras yang disuruh namanya surung sintak. Yang dijual itu beras ampun kurang. Beras fitrah kurang yang dijual ini kada boleh. Jadi yang punya hendak suruh tukang berasnya datang ke sini. Nah, suruh penjualan di buka situ. Jadi yang hendak menukar beras, nukar yang di situ, jangan beras fitrahan orang. Itu yang disuruh, duitnya yang disintak. Ini kada sah, apalagi jual belinya di dalam langgar, di dalam musola atau di dalam masjid, kada sah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, apabila hendak menjulung duit kepada amil, nah maka si amil ini harus diamanahi. Tolong duit ini kena tukarkan ke beras. Nah, paham biar lah, duit ini tukarkan ke beras. Jadi kena imbah tuntung si amil ini kena ke warung menukarkan beras daripada duit yang dijulung oleh orang yang berzakat fitrah tadi. Ini di dalam mazhab kita harus nangka itu. Kalau di dalam mazhab lain, mazhab Abu Hanifah, boleh pakai duit. Diamanahi kah? Kada diamanahi kah julung duitnya si amil kena terserah, hendak ditukarkannya beras terserah, hendak dijulungnya duit langsung laut kurangnya terserah. Nah, kalau di dalam mazhab kita kan harus diamanahi tadi. Harus diamanahi, tukarkan kena beras, minta tolong. Maka itu. Hukmuha wajibatun ala kulli muslimin wa muslimatin bisyurutiha. Hukum hukumnya zakat fitrah ini wajib bagi laki-laki dan perempuan yang Islam, tapi dengan syarat-syaratnya. Daliluha qala sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil zakat fitrah ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, zakatul fitri tuhratun lis-shaim minal lagwi war rafathi wa ta'matun lil masakin. Zakat fitrah itu adalah pensucian bagi orang yang berpuasa.
misalnya ada puasa pun dia berzakat juga, berzakat juga. Zakat fitrah, karena zakat fitrah itu gasan memberasihi diri kita. Kalau zakat harta itu gasan memberasihi harta kita. Nah, makanya bubuhan habaib, bubuhan syarif atau sayyid itu pada boleh menerima, karena zakat ini adalah kotoran, dan ahli bait itu kada boleh memakan kotoran, karena diri dan darah mereka itu sudah suci. Nah, adapun hadiah mahadiahi Habib Pangjar terserah dia, itu boleh, dan Habib pun boleh menerima kalau hadiah. Tapi kalau zakat itu kada boleh. Wa ta'matun lil masakin, dan sebagai pemberian makanan kepada orang-orang miskin. Man addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulatun. Barang siapa menyerahkan, membayar zakat fitrah itu sebelum salat Idul Fitri, maka dia akan menjadi zakat yang diterima. Jadi amunnya sebelum sembahyang. Batasnya apabila si khatib sudah naik mimbar. Nah, di situ batasnya. Kalau menyerahkan sebelum khatib naik ke atas mimbar, maka itu hanya disebut sudah disebut sebagai zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da as-salati fahiya shadaqatun min as-shadaqat. Tapi barang siapa yang mengantar, menyerahkan zakat fitrah tadi imbah salat Idul Fitri, maka itu lain zakat fitrah, namanya kesini. Sudah sudah di rumah Pak. Subuh dulu. Enggak ingat subuh tobat. Nah, tapi yang membayarnya, menyerahkan zakat tadi, fitrah tadi setelah sholat, maka itulah yang zakat fitrah namanya, tapi jatuhnya sedekah. Miqdaruha. Nah, lalu berapa ukurannya zakat fitrah ini? Miqdaruha, ukurannya sa'un min aghlabi qutil balad, satu sa'. Nah, satu sa' ini berbeda-beda ukurannya. Zakat itu wajibnya satu sa'. Nah, cuma satu sa' ini amunnya dipindahkan ke ukuran negara kita berapa? Ya Allah. Ya, dari zaman Nabi sampai hari kiamat itu satu sa'. Sa' itu gantang. Nah, satu gantang atau 4 akar gunung runtuh. Iyalah, 4 akar gunung runtuh amunnya pakai mut. Jadi gunungnya itu diruntuhkan dahulu. Misalnya sudah jupung, ambil garas, nah gugurakan di atas tadi, di atas gantang mut kita tadi. Nah, sampai teguguran yang di atas itu, nah ini namanya 4 gantang gunung runtuh. Nah, ukurannya kalau di sini ukurannya 2.400 gram. Berarti 2 kilo 40. Iyalah. Berapa? 2 kilo 4 on. Ya, 2 kilo 4 on. Nah, 2 kilo 4 on. Ini yang punya ukuran di sini.
Kalau ukuran yang terbaru imbah diukur bujur-bujur, disesuaikan lawan ukuran yang ada di wadah kita, ini 2 kilo 7 on. 2 kilo 7 on. Berarti 3 kilo kurang 3 on. 2 kilo 7 on atau 3 berapa liter? 3 liter setengah. Nah, 3 liter setengah. Ini ukuran yang wajib, tidak boleh kurang. Misalnya lebih panjang, boleh benar. Ini ukuran yang wajib. Amunnya ulun pribadi biasanya 4 liter. 4 liter lebih setengah liter. Imbah itu buatin tahu 10 biji. Mie 5 bungkus. Sarden 2 no, 2 pelet. Lawan no, minyak yang galas itu nah, minyak galas. Itu yang takurinyum yang tukang terima. Soalnya karena kasih pulang lah aja. Karena kita ini kan amunnya bayar zakat fitrah itu jangan cuma sebatas wajib, yang sunatnya ditambahi juga. Supaya satu kita kewajiban dari Allah kita gawi, yang kedua kita menghimungi hati orang. Karena kan orang bulan hari raya, karena mungkin sih dia makan darah suara, ya lah. Karena mungkin makan bara suara, ada uyah di dapur. Yang mana Jepang namanya uyahi. Tapi mana yang bagus? Ini menurut ulama, pakai baras kah pakai duit kah? Penjulungnya tadi. Jadi kita lihati. Ini pendapat yang kuat. Orang ini di rumah banyakkah kadidakkah diisi baras? Amunnya di rumah sidin sudah 2 karung, orang bejakat fitrah. Ibak di rumah sidin non baras saja. Nah, datang kita julungi duit, pakai duit. Karena yang diperlukan sidin isuk nukar iwak, baras sudah ada nukar lagi. Nah, biasan setengah tahun. Nah, iwaknya lagi yang kita pikirkan. Amunnya gasan iwak ada, duit ini dilihat anak sidin tina garing. Nah, jurungi duit tadi kalau ini dipakai sidin gasan bawa obat. Nah, itu kan hak sidin, hendak dipakai sidin kemana duit itu. Jadi kita membayar zakat fitrah ini ya harus kita buat, kita andak sisi kemanusiaan kita lawan orang yang menerima zakat fitrah tadi. Ada lagi ulun di Sikawan, yang tang apa aja ulun, badu kebanyakan. Amunnya hujannya biasanya baras, yang sudah baras aku buat itu 100.000 jar, nah, diangkat di sini 100.000 lah mau kalah ya. Jadi enggak baras itu pulang 100.000. Dasar sini nukar sayur. Kan di dalam hadis Nabi itu kan umnuhum an-mithli yaumihimul hada, kalau kada khilaf jar Nabi, cukup akan mereka untuk bergembira di hari Idul Fitri. Cukup akan untuk mereka bergembira di hari Idul Fitri. Amunnya baras suara sama tetangis juga sih. Seharian makan baras. Nah, ini ulun menyampaikan kalau kita ada yang hendak mengamalkan yang kayak itu juga. Buat itu 20.000 kah gasan nukarin talo. Ini kasih kamu nyami sebal itu jual mie sih. Jujur aja, mie sebal kebanyakan lebihannya lah. Terkadang kita ini mengajal baras, kita pajal terus baras oleh sidin.
Baras sedangkan sidin perlu iwak. Lalu baras itu dijual sidin ke warung, ujar orang warung, aku banyak beli sebaras. Nah, aku banyak beli sebaras, aku dia menukari harga 7.000 salita ke sini. Baik, ini baras 14.000, 13.000, 15.000, aku tukari 7.000 jadi sidin setengah susutnya. Nah ini kan malah mengurangi hak sidin yang menerima zakat fitrah tadi. Jadi dilihat dahulu di rumah sidin. Kalau baras punya sudah banyak, berarti sidin perlu iwak. Nah julung duit. Kalau di wadah kita, satu sok ini ukurannya 2 kilo 7 on. Itu ukuran yang wajib. Waktu wujubiha, lalu mulai apabila kita wajib untuk membayar atau menyerahkan zakat fitrah ini. Ini waktu yang wajib lah. Tajibu inda ghurubi syamsi li akhiri yaumin min Ramadan ila salatil Eid. Wajib menyerahkannya ketika tenggelamnya matahari di akhir hari bulan Ramadan. Itu mulai wajibnya tenggelam matahari akhir bulan Ramadan, misalnya hari terakhir hari Jumat, maka pas tenggelam matahari imbah maghrib, mulai saat itu wajib sampai apabila khatib naik ke atas mimbar. Fa idza hadaratis salat sarat shadaqah. Apabila salat sudah didirikan, maka zakat fitrah tadi bukan lagi namanya zakat fitrah tapi jatuh sedekah. Wa yajuzu ikhrajuha jami'a ayyami Ramadan. Dan wajib dan boleh mengeluarkan zakat fitrah tadi di seluruh hari bulan Ramadan. Nah, artinya yang wajibnya itu dari tenggelam matahari di akhir sampai khatib naik ke atas mimbar. Yang bolehnya, nah tadi kan yang wajib. Wajib ini maksudnya batas terakhirnya apabila. Dan boleh dari awal Ramadan sampai akhir. Misalnya pian hendak berfitrah di pertengahan Ramadan, itu boleh. Atau hendak berfitrah di awal Ramadan, itu hukumnya boleh. Wa tukhraju hububan min aglabi qutil balad, dan dikeluarkan dalam bentuk hubub. Hubub itu apalah biji-bijian daripada makanan kebanyakan di negeri itu. Kalau kita di sini beras, kalau di Mesir itu gandum. Amunnya di mana? Papua itu adalah sagu. Nah, keluarkan sagu. Makanan pokok di situ apa? Keluarkan sesuai dengan makanan pokoknya. Kalau duit berapa lah kita zakat fitrah ini? Boleh. Per kelas lah. Amunnya kelas mantan pejabat menggajian berapa tuh? Ada yang 10.000 salita. Iya. Ada yang 12.000, ada yang 14.000, ada yang 16.000. Tinggi. Tergantung sedang bersangkutan itu. Itu amunnya mantan pejabat tuh kelas berapa? Kelas adalah paling tinggi lah.
Nah, jadi lalu barasnya sesuaikan juga lawan makanan sehari kita. Jangan makanan siang unus berjakat pakai dulak. Nah, ini luput. Jadi apa yang kita makan itu yang kita beri. Akan usah makal kita masalah jakat ini. Namanya selisih 3-4 ribuan. Yusannu ada'uha ba'da salati subhi wa qabla salatil id. Dan disunatkan. Nah, kalau tadi itu kan hukumnya boleh. Boleh ini digawi, silakan. Kada digawi kata bapak. Ya, bolehnya tadi dari awal Ramadan. Nah, lalu sunatnya apabila? Sunatnya menyerahkan zakat fitrah ini setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh sampai sebelum sholat Idul Fitri, hingga subuh itu julung. Nah, maka dapat pahala sunnah. Wa in akharaha ba'da dzalika fahiya qada'un la ada. Apabila dia tunda setelah sholat Idul Fitri, maka itu namanya qada'an, bukan adaan. Qada'an ini maksudnya naga ini di kampung ini habis sudah dibagi oleh si amil. Misalnya di RT 16 imba sudah dibagikan dapat sekarung sorong, misalnya sebalik sorong. Nah, lalu ini masih ada tersisa, sedangkan orang satu umat tadi Idul Fitri sembahyangan. Nah, kayak apa sisanya ini? Nah, lalu hendak menunggu bahwa orang luar ini masih ada lagi yang kada dapat, hendak menjulung kada sempat. Nah, maka itu namanya qada'an, bukan adaan, dan jatuhnya lain sedekah. Kalau memang ada uzur, misalnya malam semalaman hujan, sampai para hari raya hendak sembahyangan hujan di hari, hendak membagi kada sempat. Nah, maka itu namanya qada'an, tapi bukan adaan, tapi jatuhnya tetap zakat fitrah. Syurut wujubi zakatil fitri, syarat wajib zakat fitrah itu satu, al-Islam, orangnya harus Islam. Yang kedua, tenggelamnya matahari di akhir hari bulan Ramadan. Faman mata qabla al-ghurub, barang siapa meninggal sebelum tenggelam matahari, puasa terakhir, lalu sidin meninggalnya imbah asar sebelum maghrib. Falaisa alaihi zakatul fitri, maka orang tersebut tidak wajib zakat fitrah. Di hari ke-30 misalnya, amunnya pas 30 lah, di hari ke-30 meninggal sidin imbah asar sebelum maghrib, maka sidin tadi kada wajib zakat fitrah. Wa man wulida qabla ghurubis syamsi min akhir yaumin fa alaihi zakatul fitri. Dan apabila ada seorang bayi yang dilahirkan sebelum tenggelamnya matahari di hari terakhir, imbah asar lahir misalnya, nah maka bayi tadi wajib untuk dizakat fitrahi. Wa man wulida ba'da ghurubis syamsi akhir yaumin min ayyami Ramadan falaysa alaihi zakatul fitri. Dan sebaliknya, barang siapa yang dilahirkan setelah tenggelamnya matahari
di akhir bulan Ramadan, maka tidak wajib zakat fitrah. Jadi yang membedakannya itu sebelum tenggelam kah, setelah tenggelam kah? Kalau lahirnya sebelum tenggelam matahari, wajib zakat fitrah. Kalau setelah tenggelam matahari, imbah maghrib misalnya melahirkan, maka kada wajib zakat fitrah. Syarat wajib yang ketiga. Nah, ini orang ini wajib apabila syaratnya ini ada terpenuhi. Syarat yang ketiga sebulanan madari kalau mau masak-masak. Yang ketiga syarat wajib. Nah, artinya amunnya ada syarat ini berarti wajib. Amunnya syarat ini kada terpenuhi, kada wajib. Syarat yang ketiga wujudul fadli. Wujudul fadli. Nah, adanya haji fadli. Ada tulisannya nah. Wujudul fadli ini maksudnya adanya kelebihan anfutihi daripada pemakannya, wa quti iyalihi fi dzalikal yaum dan gasan makan anak bininya. Misalnya sehari makan berapa laras yang kita perlukan, gasan seperanakan 1 liter adalah 2 liter lah, anak 10 2 liter. Iya, anak 10 2 liter sehari 3 kali makan. Misalnya 1 liter rasa anuja yang rata-rata aja nih 1 liter sehari. Namanya biar nggak habis 1 liter makan sejumput. 1 liter iwak cukup sehari itu. Misalnya 50.000 besar iwak, misalnya lauk sayur-sayurnya. Kalau ada lebihan, misalnya duit 200.000 atau duit 500.000 di dalam kantong. Kalau kita lihat kebutuhan gasan di rumah itu sehari berapa, misalnya kita anggap ya 100 misalnya nih, saya supaya nyaman menghitung 100, duit di kantong itu ada 300, nah itu wajib zakat. Zakat fitrah. Atau duit 500.000 maka wajib zakat fitrah. Karena menzakati diri kita, menzakati anak, bini 2, anak 3 berapa sudah? 5, 6. Makanya ini bini siri wajib di zakat fitrahi. Ya Allah, bini siri, nikah siri itu maksudnya ya nikah yang ada di kantor. Itu namanya nikah siri sah. Dan itu wajib di zakat fitrahi. Oh padahal bini tuha mana mau zakati? Ayo biar. Dan ini tahu nih bini mana? Bitian maka zakat kita dia zakat fitrah beli aja kan. Bapak enam yang dia nyolong. Jadi cari bini sih kok. Nah jadi Pak 6 amunnya 70.000 aja lah misalnya nih. Bagas yang 15.000-an 70.000. 7 kali 6 itu berapa sih kan? 420. Nah ini berarti belum cukup lagi, belum ada latihan lagi. Ya Allah, gasan sidin makannya 100,
Gasan bayar zakat isba ini berarti 520 belum melebihan berarti mas. Nah maka cukup gasan hari itu ada lebihannya gasan bayar zakat orang Ba'enam. Kalau cukup duit gasan orang Ba'enam ini silahkan bayar wajib. Tapi kalau kada cukup ada wajibnya harus ada kelebihan. Yang keempat, al-hurriyah harus merdeka. Kita ini kan lagi masalah perbudakan. Kita seberatan orang merdeka, maka kita seberatan kalau tercukupi syarat wajibnya tadi, maka wajib untuk membayar zakat. Tapi kalau kada tercukupi, tidak wajib untuk zakat fitrah. Zakat itu hukumnya wajib bagi suami, bagi seorang laki, dan wajib kepada orang yang dia nafkahi. Anak wajib dizakat fitrahi oleh abahnya. Bini wajib dizakat fitrahi oleh lakinya. Abahnya, mamanya. Apabila abah mamanya ini tidak ada lagi orang yang menafkahi, maka yang wajib untuk menzakat fitrahi adalah si anak lelaki yang tadi. Wala tajibu 'alal abi li auladihi al-balighin al-qadirin 'alal kasbi. Nah, ini catatan. Tidak wajib bagi seorang ayah menzakati fitrah anak-anaknya yang sudah balik, yang sudah bisa bagawi mencari duit. Tapi belum kawin dia, tetap kada wajib karena anaknya sudah balik dan sudah bisa mencari duit. Maka kada wajib. Misalnya hendak membayarkan bini, hendak menzakat fitrahiakan laki, bolehlah. Bini hendak menzakat fitrahikan laki, Kalau lakinya sakit dari begawi, enggak, boleh. enggak boleh. Lakinya ada begawian sakit, Enggak, gimana dapat apa? enggak. Nah, tetap Si kada laki boleh. Enggak, apa dulu? tetap kada boleh. Dari Karena mana sumber dapat laki itu duitnya? kada tahu lah, pokoknya kada boleh. Karena bininya kan tidak, bininya kan tidak. Enggak, Suami istri, enggak. suami istri, Kada dilolon nganggur kan? lah bini membayarkan zakat fitrah kaki, bolehlah. Istri, Enggak, ya boleh selama si nang laki tadi. Ini kita jangan digasak lah. Digasak kalau kita nih. berarti sudah Masalah hukum. kada langsung dipagat sidin. Jangan menggawi, jangan digawi. Laki bini itu boleh menzakati akan fitrah, menzakat fitrahiakan laki, amunnya si laki kada mampu. Tapi kada wajib, boleh. Andai kada di zakat fitrah ini banyak diisi duit,
karena si bini ini dapat harta warisan. Nah, lalu si laki ini kena kawat zakat fitrah. Ya Allah, dan menzakat fitrah ya kan gini pun kena kawat. Nah, si bini andai kada di zakat fitrahnya laki ada bapak, karena hukumnya kada wajib, tapi boleh. Nah kayak itu. Kalau tadi hendak main kayak ini, dong kada boleh, karena lakinya kan tidak. Cuma dipakai sini dulu. Dulu kan ajukan pertanyaan kayak itu. Pertanyaan jangan kalau diletakkan. Kalah di pengalaman. Jangan kalah di pengalaman. Kau dibaca sini juga. Cabang langsung. Nah, yang ulun sambat itu ulun yang itu tetap kalah ulun yang Tuhan itu. Ada yang Tuhan itu pernah antum, yang antum pada pernah Tuhan. Sampai mana tadi? Laki, bini, sama laki ini. Anak ini sudah kawin, kan tadi sudah balik dan sudah bisa berkawin. Nah, cuman anak ini sudah kawin, kuitannya sugih. Sedangkan si anak ini bergawi, cuman duitnya habis-habis nang kakak itu aja. Lalu apakah wajib orang tua menzakat fitrahi anak? Ada wajib. Tapi pertanyaannya apakah boleh? Boleh. Nah, kayak itu. Andai kada di zakat fitrahi pun kada apa-apa, kada berdosa. Nah, misalnya nang kayak ulun ini kan kada sing gawian. Gawian ulun kada sing gawian. Nah, imba itu kuitan ulun hendak menzakat fitrahiatannya boleh. Andai kada di zakat fitrahiatan sidin kada berdosa sidin karena ada wajib. Lalu kemana menjurung zakat fitrah ini? Nah, ulun cepat aja inilah, karena kita sebenarnya sudah tahu. Satu, ke orang fakir. Orang fakir ini kadida isi harta, kadida isi gawian yang mencukupi gasan makan, pakaian dan rumah. Ini fakir. Kadida isi gawian, kadida isi harta yang cukup gasan makan, pakaian, rumah. Maka julung ke situ. Yang kedua, orang miskin. Orang miskin ini diisi gawian tapi kan cukup. Kalau fakir tadi dasar kan tidak diisi gawian. Kalau miskin diisi gawian tapi kada cukup. Nah, misalnya lah gaji 15 juta sebulan, cuman pengeluaran 20 juta. Ya Allah, ini termasuk pada nih minusnya, tapi gajinya 15 juta sebulan, pengeluaran 20 juta. Masuk miskin katanya. Boleh. Masuk. Nah, ini karena ya jalur gini camat kawan lawan gini gubernur. Akhirnya pengeluaran banyak. Itu kada termasuk miskin. Kenapa? Karena yang dihitung ini adalah kebutuhan hidup, lain gaya hidup. Kalau sudah sebulan sampai 15 juta habis. Ini sekali makan 500.000. Ya kalau ini gaya hidup sudah namanya. Nah, maka itu tetap kada dikatakan miskin. Beda misalnya penghasilan sidin sehari 75.000. Nah, sedangkan habisnya sehari itu 100.000. Kan minus 25.000 tuh. Nah, ini hanya dikatakan miskin.
Yang ketiga, al-amiluna 'alaiha, amil. Amil zakat ini orang yang menerimakan zakat. Nah, amil zakat ini bagusnya kada usah minta. Bagusnya. Tapi boleh diberi amil zakat. Berapa amil zakat ini dapat? Amil zakat ini dapat kalau di Basnas itu 13% dari pengumpulan harta zakat atau baras fitrah tadi. Kalau di ada 30%, di mana yang ditangkap KPK semalam tuh, dan gedungnya disita, asetnya disita, lalu gaji direkturnya 400 juta setahun. Nya dapat jatah itu 30% dari pengumpulan zakat. Itu banyak benar. Nah, kalau badan sosial, kalau di Basnas itu 13%. Nah, misalnya dapat 10 juta, 13% dari 10 juta itu berapa? Misalnya 50 karung, 50 kantongan, 13% dari 50 kantongan itu berapa? Nah, dari 13% tadi berapa itu ambilnya bagi yang misalnya ke 10, bagi 10 dapat setengah kantongan seorang. Yang keempat, orang yang mu'allaf. Cuman mu'allafnya ini orang yang dasar hanyar masuk Islam dari sudah 50 tahun, jadi mu'allaf dari zaman Belanda. Ini kadang mu'alaf lagi namanya. Aku mu'alaf ya berapa tahun, sudah 3 tahun. Inilah yang mu'alaf lagi. Itu sudah orang Islam. Firriqab, budak. Wal gharimuna, orang-orang yang terlilit hutang dan tidak dapat membayar hutangnya, sedangkan temponya sudah tiba. Nah, tapi dengan syarat hutangnya tadi disebabkan karena hal-hal yang diperbolehkan, bukan hal-hal yang diharamkan. Misalnya berhutang, biasanya terlilit hutang 10 juta, sekalinya 10 juta ini hasil dari berhutang lawan kawan, biasanya menembak buntut. Menembak buntut tuh boleh kalau enggak? Menembak buntut. Boleh, Pak? Boleh. Nembak kepala aja boleh, loh nembak buntut tuh orang. Nah, berjudi maksudnya berjudi tak hutang gara-gara berjudi. Nah, maka ini kada boleh. Tapi kalau orang tadi tak hutang, nah, gara-gara hal-hal yang dibolehkan di dalam agama, maka itu boleh untuk dizakati. Fi sabilillah, orang yang sedang berjihad di jalan Allah ini termasuk misalnya kaum langgar masjid tapi yang kada mampu, namanya kaumnya berduit bisi mobil, ini kada dapat. Menuntut ilmu dapat. Ibnu Sabil, orang yang tadi diisi kampung duit habis. Nah, maka mereka 8 ini boleh untuk menerima zakat dan boleh menyerahkan zakat kepada salah satu daripada mereka. Ini di dalam mazhab kita. Jadi di dalam mazhab kita boleh memilih. Kalau di dalam mazhab lain itu harus mewakili seberataan dapat. Gitu. Misalnya nanti ini ulun diisi zakat, zakat tahun ini misalnya 235 juta zakat harta ulun. Nah, dari 235 juta ini ulun wajib, kalau dalam mazhab lain lah, itu wajib takana seberataan 8 ini dapat seberataan. Kemana dia mencari ini?
Nah, tapi kalau di dalam mazhab kita boleh salah satu di antara yang 8. Andai 3 aja kita dapat ya boleh, silakan fakir miskin misalnya, atau fakir miskin ke apalagi sebutin mu'allaf boleh, kadang perlu 8 golongan ini. Berzakat ke anu pang nang Pak, zakat fitrah ke anak yatim kadang termasuk yang boleh dizakati dan boleh menerima zakat kada, kecuali anak yatimnya tadi kada berduit, maka bukan atas nama anak yatim tapi atas nama fakir. Karena ada juga anak yatim tapi warisan kuitannya banyak, sawit sejauh mata memandang, tambang sana sini. Nah, maka ini kada akan dapat. Andai fakir miskin boleh dapat, tapi dapatnya atas nama fakirnya, bukan atas nama anak yatimnya. Zakat fitrah ke wadah kuitan pang boleh kada? Kada boleh. Zakat harta ke wadah kuitan kada boleh. Ke wadah mama kada boleh. Ke wadah cucu kada boleh. Ke wadah pakaian kada boleh. Karena mereka adalah orang yang wajib untuk kita nafkahi. Nah, di sana boleh. Karena di sana kada wajib kita nafkahi. Jadi tidak wajib dan tidak boleh membayar zakat kepada orang yang di bawah tanggungan kita. Abah ke atas, mama ke atas, anak ke bawah. Ini hendak memberi cucu duit zakat misalnya, memberi cucu ada boleh. Ya Allah, karena di bawah tanggungan kita. Kamu memberi bing sanak misalnya, bing sanak ini janda, tadi dia yang mau urusi. Nah, imbah itu kita berzakat, silahkan malah itu 2 kali lebih baik. Karena satu, zakat kewajiban dapat pahala, yang kedua menyambung tali silaturahmi. Di sana kita senang. Karena ada orang yang di sana miskin kada dizakati, malah orang yang jauh dijulung. Itu mengundi di untungnya biar baik lawan orang. Tadi lawan di sana kan ini nilainya kayaknya hilang di situ. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Kemanakan? Oh boleh, kemanakan itu anak bing sanak kalau lah, anak boleh, bing sanak kita jadi boleh, amunnya kada tapi berduit tadi, apalagi anak sidin. Jadi yang kada boleh ini ke atas, ke bawah, ke hingga kiri kanan boleh. Rasanya ulunnya kemanakan biar lah. Ada lagi. Kita seminggu lagi, insya Allah nih untuk Ramadan hari ini. Zakat fitrah dulu lah. Zakat fitrah. Hari zakat harta terlalu luas lah pembahasannya. Pembahasannya cuman untuk penyerahannya zakat fitrah dengan zakat harta sama. Ke 8 golongan tadi. Tetap sama ke 8 golongan. Zakat fitrah duitnya dari duit bini pakai ya? Zakat fitrah dari duit bini ya tadi boleh bini berarti zakat fitrah ya kan. Maka beruntunglah suami yang dijakati fitrah oleh bini. Banyak kejadian si bini yang kayak itu dia. Boleh tapi kada wajib. Kalau anu dulu, kalau orang panti asuhan itu kan pengelolanya lah, jadi kita berzakat dengan pengelolanya lah. Zakat fitrah misalnya fitrahnya dulu lah. Karenanya mau urusi orang-orang yatim itu. Zakat fitrah kepada panti asuhan. Nah, sama zakat harta ke pondok pesantren. Ya Allah.
pesantren itu tidak boleh menerima zakat sebagaimana panti asuhan tidak boleh menerima zakat, kecuali kita serahkan kepada salah satu pengurus dan pengurusnya ini miskin, maka menyerahkannya itu atas nama miskinnya. Karena panti asuhan dan pondok pesantren itu pada termasuk dari yang 8 golongan itu. Nah, kayak itu. Ini banyak ya, yang berjakat lah. Tapi jangan berkisah hukumnya yang berfitrahnya nggak tidak sih ikut. Malah baik penjelasan. Kalau masalah meniati kan dulu si suami meniati akan angkut istrinya misalnya di Jawa misalnya, Oke. kamu aja di Banjar misalnya, Di Jawa, gini yang di Jawa lah. ya. Anak di Jawa misalnya. Anak di Banjar juga misalnya, Oh iya. kita mah Jadi zakat fitrah apakah setelah sudah balik atau sebelum balik tapi belum ada gawian dari si anak tadi? Nggih. Anaknya sudah balik tapi belum bergawi. Ya. Nggih. Nah itu tetap kuitannya masih wajib. Wajib masih kuitannya. Dan meniatin zakat fitrah ini sebujurnya kada perlu lihatlah kalau di masyarakat kita harus dijapai dulu barasnya, ditiup dulu. Nah, imbah nukar bawa boleh sambil di jalannya. Ini jasan zakat fitrah, ya, apa namanya? Sengaja kok ngeluarkan zakat fitrah untukku dan untuk orang yang di bawah tanggunganku. Sudah ya. Lillahi ta'ala, kalau usah kita japai, kalau usah kita tiup, apa ini rasai sebiji dulu. Puasa. Dan yang menerima pun kadang mesti juga harus menjapai, ditiup dulu. Cukup ambil, nah ulun terima, doakan ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita. Nah itu doanya. Cukup doakan lagi, itu sudah cukup. Kita kan kada ambil dulu, tiup dulu, rasai dulu. Baras lain enggak? Kalau yang baras plastik ya Allah. Cukup niatakan nanti itu. Nolak. Apuannya rasa kurang, kamu kadang kayak itu. Orang kita kurang puas sama kadang kayak itu. Jangan sama nang kayak no kita bahaul baru terus disambat dulu namanya. Tersalah hurufin, nah kita tuh biasanya tersalah antar kayak malaikatnya. Habis sudahlah. Mudah-mudahan kita seberatan termasuk daripada orang ahli zakat seberatan, sugih di dunia dan sugih di akhirat. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan sama-sama bisa kita amalkan dan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.